Yohanes 15 ayat yang pertama sampai ke-8 berkata, "Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku." Yesus adalah pokok anggur dan kita adalah carangnya. Ranting hanya bisa hidup jika tinggal pada pokok anggur, dan di luar pokok anggur, ranting akan kering dan mati. Tetapi jika ranting berada pada pokok anggur, dan pokok anggur ada di dalam ranting, maka ranting akan menghasilkan buah yang banyak. Artinya, ranting tersebut mengalirkan segala nutrisi dari pokok anggur untuk menghasilkan buah, sedangkan ranting yang ada pada pokok anggur tapi tidak mengalirkan nutrisi hanya akan menjadi kering dan mati. Ranting hidup karena pokok anggur, dan ranting hanya dapat berbuah jika nutrisi dari pokok anggur disalurkan, dan bukan hanya untuk dirinya sendiri. Intinya adalah kabar baik bukan hanya untuk kita nikmati sendiri, tapi kita harus mengabarkan kepada orang lain. Inilah buah yang dimaksud. Ranting yang menghasilkan buah akan dibersihkan. Allah yang diumpamakan sebagai pengusaha kebun anggur akan membersihkan ranting-ranting yang berbuah supaya dapat menghasilkan buah yang lebih banyak lagi. Sedangkan ranting yang tidak berbuah akan dipotong dari pokok anggur, lalu dibuang dan dibakar. Karena carang yang tidak berbuah hanya akan menjadi benalu dan mengganggu pertumbuhan ranting yang berbuah, sehingga wajib dibuang. Ini adalah gambaran tentang orang yang percaya tapi tidak menghasilkan buah Roh Kudus, sehingga hanya akan mengganggu orang percaya yang lain. Karena sama seperti orang yang bekerja dalam sebuah perusahaan, maka orang tersebut harus menjaga kualitas dan nama baik perusahaan melalui pekerjaannya. Jika tidak, akan merusak nama baik perusahaan dan merugikan perusahaan serta karyawan lain yang bekerja dengan baik. Beban dari perusahaan dan karyawan lain akan menjadi lebih berat, karena harus menanggung kerugian yang diakibatkan oleh karyawan yang merusak nama baik perusahaan. Sama dengan gereja, orang percaya yang berbuat baik, melayani, menginjil dengan tulus untuk kemuliaan Tuhan, harus ikut menanggung beban orang-orang yang percaya lain, dan bukan melayani tapi justru merusak kemuliaan Bapa dengan ikut terseret arus dunia, dengan kemabukan, hawa nafsu, rokok, game, dan lain-lain. Seolah-olah pengikut Kristus identik dengan kemabukan, seks bebas, dan lain-lain. Belum lagi orang-orang yang justru mencari keuntungan pribadi dengan menjual Yesus, menganggap gereja sebagai ladang bisnis. Ranting-ranting seperti ini jelas akan dipotong dan dibakar habis. Artinya, orang percaya yang tidak menghasilkan buah Roh Kudus akan mengalami pemisahan kekal dengan pokok anggur, yaitu kematian kedua. Jadi, hasilkanlah buah yang sesuai dengan buah pertobatan. Lukas 3 ayat ke-7-9 berkata, "Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis. Katanya, 'Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini.' Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api."